Balikin STY. Oke, kita balikin. Tuh. Nah, gitu. Nah, gue tahu ya maksudnya balikin STY itu supaya STY melatih lagi tim nasional Indonesia. Kalau gue secara pribadi, walaupun gue ternak Sintayong, sepertinya gue tetap nggak setuju kalau untuk Sintayong balik lagi sekarang. Karena apa? Kalau Sintayong kembali lagi melatih Indonesia, otomatis ada sebabnya. Nah, sebabnya apa? Sebabnya adalah tim nasional harus hancur dulu. Nah, itu yang gue nggak rela. Mendingan yang melatih tetap Patrick Kluivert dan tetap gua akan kritik terus-terusan. Toh nanti kalau tim nasional jadi bagus, yang nikmatin juga kita sama-sama. Sama-sama kita merayakan keberhasilan dari tim nasional kita. Tapi kalau misalnya tim pelatih ini nggak ada pressure, nggak ada tekanan yang tinggi, mereka akan terlena gitu. Jadi nggak apa-apa, ayo sini pendukung Patrick Kluivert. Di saat gue kritik Patrick Kluivert, lu mau muncul di komen nggak masalah. Lu mau ngomel kayak nggak ada urusan. Yang penting nanti di saat tim nasional bagus, kita bisa rayain sama-sama. Karena semua demi tim nasional. Nggak apa-apa Patrick Kluivert dapat nama harum, nggak apa-apa. Walaupun pondasinya katakanlah Sintayong yang membuat pondasi, nggak masalah. Yang penting kita tetap respect ke Sintayong dan kita support ke Patrick Kluivert. Sebetulnya gini ya, kita pikir secara logika, Patrick Kluivert tuh nggak ngeselin. Yang ngeselin adalah buzzer-buzzer nggak tahu siapa tuh akun-akun bodong yang nggak ada nalarnya. Belah ke laut aja lah itu, nggak penting. Bang, jujur aja, antara Patrick Kluivert dan Sintayong hebatan mana? Ya ini dengan berat hati ya, untuk seluruh ternak Sintayong, gue bilang hebatan Patrick Kluivert. Kenapa? Dengar alasannya. Sintayong untuk bisa dibilang hebat, dia harus kerja selama beberapa tahun. Membuat Indonesia main bagus, membuat Indonesia bisa bertahan bagus, membuat Indonesia bisa counter attack bagus, game plan-nya berjalan bagus, fisiknya bagus, dan mempunyai mental yang kuat. Sementara Patrick Kluivert untuk bisa dibilang hebat, yang penting dia datang, nungguin narasi keluar, menang 2 pertandingan Bahrain dan Cina, kemudian kalah 5-1 dan kalah 6-0, dia udah dibilang hebat sama pendukungnya, udah ngalah-ngalahin Sintayong. Pokoknya udah ngalah-ngalahin siapapun. Tuh, berarti hebatan mana? Kalau menurut gue sih bener hebatan Patrick Kluivert. Gue gak ada masalah dengan Patrick Kluivert, tapi itulah fakta di lapangan yang dilakukan oleh pendukungnya. Jadi Patrick gak perlu kerja, udah bisa menghasilkan julukan hebat, ngalahin segalanya. Bahkan pengurus pun berpendapat yang sama. Dia adalah pelatih terbaik walaupun dia belum ngapa-ngapain. Hebat gak tuh? Di Indo pelatih gagal seakan didewakan hanya karena banyak buzzer bayaran. Nggak boleh gitu. Mungkin lu menganggap Patrick saat ini gagal hanya karena kalah lawan Jepang 6-0 dan kalah sama Australia 5-1. Bahkan waktu lawan Jepang tanpa shoot on goal sama sekali. Ya nggak apa-apa, ini adalah sebuah proses. Namanya proses fermentasi. Jadi untuk sekarang mungkin biasa aja, tapi coba nanti dibiarin. Ya namanya fermentasi, lama-lama busuk. Ya memang pendukung Patrick kadang-kadang ngeselin, tapi nggak boleh begitu juga. Mereka itu juga sama-sama supporter timnas. Secara CV antara STY dan Patrick memang jauh. Pengalaman Sintayong kalau ditulis di kertas itu jadi tebel. Pengalaman Patrick soal melatih kalau ditulis di kertas, ya elah tipis. Itu pun kalau dilipat-lipat terus untuk ganjel meja pecel lele yang goyang masih belum ngatasin. Emang Toel doang yang bisa ngeselin. Emang Justin doang bisa ngeselin. Gue juga bisa ngeselin. Nentuin tuan rumah untuk putaran 4 model nunjuk doang. Lu mau milih tuan rumah apa milih menu warteg? Tunjuk-tunjuk doang. Awalnya katanya main di tempat netral. Harusnya kalau main di tempat netral kan di sini ada Indonesia dikepung negara Timur Tengah. Harusnya ya jangan di Timur Tengah, nanti mereka ribut, berantem. Mendingan mainnya di Indonesia. Nah, netral itu. Ya tapi kita coba untuk memahami lah kenapa AFC milih Qatar dan milih Arab Saudi dibanding milih Indonesia. Ya kita tahulah Qatar negara kaya, Arab Saudi negara kaya, sedangkan Indonesia kaya negara. Ada rakyat, ada wilayah, ada pemerintah, gak ada keadilan.